Mulai. Baik, kalau begitu bisa kita mulai untuk presentasi dari kelompok 2. Selamat pagi Bu Vivi dan juga teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2 yaitu membahas pengolahan air di industri petroleum, terutama untuk PT Pertamina Refinery Unit. Eh, Mungkin bisa dari kami bisa memperkenalkan terlebih dahulu untuk kelompok 2 ada siapa saja, yaitu komposisinya itu ada Peter Ananta Putra, itu ada Anissa Azara, Hasinatul Fikrial, Mikael Bramantio, saya sendiri Dionysius Raihan dan Hardima Kurnia. Bisa di next. Ya, jadi ini adalah topik pada hari ini, pagi hari ini, yaitu topiknya ada 4, yaitu ada spesifikasi dan kualitas raw water di PT Pertamina Refinery Unit, yang kedua ada jenis dan spesifikasi produk pengolahan air, lalu ada proses pengolahan air, yang ketiga dan keempat adalah proses pengolahan air limbah. Next. Ya, spesifikasi dan kualitas raw water, yang dimana mungkin dari saya coba jelaskan. Untuk yang pertama itu air terlebih dahulu. Air adalah salah satu senyawa yang fleksibilitasnya dapat dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk di bidang yang kami sedang lakukan, yaitu di industri perminyakan, di mana beberapa manfaat air di bidang ini antara lain sebagai penambahan panas pada unit proses, biasa dalam bentuk glukosa atau steam, lalu ada penghilangan panas unit proses dalam bentuk air pendingin, biasa dalam bentuk air pendingin pada cooling tower, lalu ada penghilangan garam dan impurity dari minyak mentah, perlindungan peralatan dari korosi, lalu dan produksi gas hidrogen untuk menghilangkan sulfur dari bahan bakar motor, atau pembersihan dan peralatan proses. Nah, di sini menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001, air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perekonomian manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Untuk definisi dari air baku sesuai SNI-nya, yaitu air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Standar kualitas air adalah baku mutu ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisika, kimia, radioaktif maupun bakteriologis yang menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut. Di sini ada berdasarkan kegunaan digolong menjadi 3 kelas sesuai yang ada di layar, yaitu kelas pertama air yang diperuntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Lalu ada kelas kedua, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman. Lalu ada kelas ketiga, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman. Next. Ya, di sini ada karakteristik air yang digunakan dalam beberapa proses yang ditampilkan dalam tabel. Ya, mana air dengan kualitas yang baik diinginkan untuk industri penyulingan minyak bumi, namun kuantitas yang tersedia itu lebih penting daripada kualitasnya. Kualitas yang dibutuhkan akan berbeda dengan penggunaan di dalam kilang, tetapi sebagian besar kilang memberikan kualitas yang diperlukan melalui perawatan. Nilai median dari konstituen kimia yang dipilih dan karakteristik fisik dari air sekali pakai dan air resirkulasi yang tidak diolah yang digunakan untuk pendinginan, susunan umpan boiler, operasi proses, dan tujuan sanitasi dirangkum dalam tabel sesuai yang ada di layar. Kilang minyak menggunakan sejumlah besar air berkualitas untuk menghasilkan uap. Air yang tidak diolah umumnya tidak memuaskan untuk penggunaan dan perawatan penuh pemilihan dan perawatan untuk air umpan boiler diperlukan untuk mencegah pembentukan kerak, korosi yang berlebihan, dan penggetasan. Next. Ya, di sini sumber daya air yang dibutuhkan untuk PT Pertamina RU 6 Balongan Refinery Unit untuk mendukung kegiatan operasional itu kan diambil dari sumber air baku yang berasal dari sungai, yang dimana itu perlu diolah terlebih dahulu menggunakan water treatment dan bisa digunakan untuk
berbagai hal, yaitu sebagai make-up cooling tower system, lalu ada air untuk bahan baku demineralisasi plant, lalu ada juga sebagai air minum untuk perkantoran dan perumahannya, air untuk kebutuhan plant atau service water plant, dan air untuk pemadam kebakaran firewater. Next. Jenis dan spesifikasi produk pengolahan air. Bisa lanjutkan, teman-teman. Jadi untuk produk pengolahan air yang ada di Pertamina sendiri terdapat 5. Yang pertama adalah demineralized water, yaitu air yang sudah diolah pada unit demineralisasi yang bertujuan untuk supaya air terbebas dari mineral-mineral yang dapat mengganggu operasi pada proses pada kilang di Pertamina. Jadi kandungan mineral yang dihilangkan itu pertama ada kalsium, kemudian ada magnesium, kemudian ada natrium, silika, sodium, dan karbonat. Lalu untuk silika sendiri itu diharapkan kalau bisa kurang dari 0,02 ppm. Itu tujuannya karena apabila silika lebih dari itu dapat menyebabkan kerak atau scale yang akan sulit untuk dibersihkan pada steam turbine. Di mana air demineralisasi ini digunakan sebagai air umpan boiler untuk menghasilkan uap nantinya. Lalu untuk produk pengolahan air yang kedua ada service water, di mana service water ini merupakan air yang sudah diolah pada unit pemurnian air, dan service water ini digunakan sebagai make-up water. Di mana make-up water itu adalah air yang disuplai untuk mengkompensasi adanya kehilangan air akibat evaporasi ataupun akibat kebocoran. Nah, ini digunakan sebagai make-up water untuk air pemadam kebakaran, untuk cooling water, untuk demineralized water, dan untuk potable water. Selain itu, service water juga dapat digunakan sebagai pendingin untuk pompa di refinery offsite facility. Selanjutnya, ya untuk produk yang ketiga itu terdapat potable water, di mana potable water adalah air yang disediakan untuk keperluan para karyawan, seperti untuk minum, untuk toilet, untuk mencuci, dan sebagainya. Dan potable water ini berasal dari service water yang sudah lebih disterilkan, sehingga aman untuk dikonsumsi maupun untuk digunakan sebagai sanitasi. Jadi potable water ini dapat didistribusikan ke kantor-kantor, ruang kontrol pusat, maupun ruang lainnya. Untuk produk selanjutnya itu ada air umpan boiler, yang merupakan air yang diumpankan ke boiler untuk menghasilkan steam atau uap. Di mana untuk air umpan boiler ini sendiri menggunakan air demineralisasi. Selain itu, untuk air umpan boiler sendiri ditambahkan hidrazin yang berfungsi untuk mempermudah oksigen lepas dari air. Lalu selain itu juga ditambahkan senyawa amina untuk menaikkan pH air sehingga air tidak bersifat asam atau korosif. Selanjutnya. Dan yang kelima itu ada air pendingin atau cooling water. Ya, jadi untuk menara pendingin di Pertamina Balongan dirancang untuk mendinginkan air dari suhu 45,5 derajat Celcius ke 33 derajat Celcius. Dan untuk air pendingin ini sendiri ditambahkan gas klorin untuk membunuh bakteri dan mencegah tumbuhnya lumut. Selain itu juga ditambahkan corrosion and scaling inhibitor yang berfungsi untuk mencegah atau menghambat terjadinya korosi atau terbentuknya kerak. Dan untuk air pendingin sendiri juga ditambahkan slime dispersan yang digunakan juga untuk membunuh bakteri. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Ini adalah tentang proses pengolahan air. Nah, ini adalah salah satu proses pengolahan air di Pertamina Refinery Unit 5 Balongan. Ini adalah skema tentang unit 53, yaitu Water Intake Facility, di mana di sini unit ini tuh berfungsi untuk pemurnian air dengan kapasitas 1.300 ton per jam. Karena dia berlokasi jauh dari kilang, jadi dia diperlukan sistem perpipaan dan juga penampungan air.
Di sini juga memakai diameter pipa 24 inci dan air yang tersisa akan ditampung di tangki 54T101A per B. Kemudian air sungainya ini diperoleh dari proyek buangan Jatiluhur di saluran utama sebelah timur, dan jika kanal tersebut diperbaiki, air sungainya diambil dari Sungai Cipunegara. Dan di sini juga dilengkapi unit proses air sisa proses untuk upaya pengamatan dan juga persediaan cadangan air sungai. Kemudian selanjutnya adalah ada juga unit 54 di Pertamina 5 Balongan. Ini adalah tentang raw water and portable water. Di mana air di sini seperti yang teman-teman saya sebutkan sebelumnya digunakan untuk surface water. Ada 1, 2, 3, 4, ada 6 fungsi, yaitu sebagai fire water, cooling water, demineralized water, portable water, house station, dan juga pendingin untuk pompa di offsite. Untuk air baku yang diolah di unit 53 itu disebut dengan surface water, dan sebelum masuk ke potable water, surface water ini disteril dengan gas klorin lalu dipompa ke pemakai. Nah, air yang sudah steril ini dinamakan DW. Kemudian untuk potable water itu digunakan untuk suplai kebutuhan para karyawan dan akan distribusi ke kantor-kantor laboratorium, kemudian central control room, kemudian kantor pelindungan kesehatan dan keselamatan kerja, field office, gedung administrasi, dan control room ITP safety shower. Selanjutnya akan disebutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada unit 55 demineralized water. Fungsi demin plan itu adalah memenuhi air sesuai persyaratan boiler feed water. Kandungan mineral yang dihilangkan itu adalah Ca, Mg, sodium, silika, sulfat, karbonan, dan chloride. Demin plan terdiri dari 3 train. Laju alirnya itu 110 meter kubik per jam tiap train A, B, dan C. Pola operasinya sebagai berikut. Beroperasi dengan 1 train. Train yang lain diregenerasi. Setiap train beroperasi normal dengan dipindah bergantian secara kontinu. Air buangan regenerasi mengandung garam, asam, garam basa, dan air pembilas dari tiap resin. Dibuang melalui bak penetral. Penetralisirnya adalah NaOH atau H2SO4. Selanjutnya, back waste water dari aktif carbon filter dialirkan ke clean drain. Operator berada di utility control room dekat lokasi agar memonitor secara berkala. Air yang mengandung karbon, kation, anion, CO2, senyawa organik, dan padatan dipompa ke carbon filter lalu diteruskan ke cation exchanger yang terdapat resin penukar kation. Kation Ca2+ dan Mg2+ diserap resin dan ditukar dengan ion hidrogen. Regenerasi resin kation menggunakan H2SO4. Air buangannya dikirim ke bak penetral. Air keluaran kation exchanger yang masih mengandung anion CO2 dan ion hidrogen diteruskan ke dekarbonator untuk menghilangkan CO2 dalam air. Kemudian dimasukkan ke anion exchanger untuk menghilangkan anion. Air keluaran anion exchanger hanya mengandung air, ion hidrogen, dan ion hidroksida yang menjadi air. Pada anion exchanger, jumlah silika dijaga tidak lebih dari 0,02 ppm. Karena silika dapat membentuk scale yang sulit dibersihkan pada steam turbin. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu unit cooling water, di mana dia ini berfungsi sebagai suplai air pendingin ke unit-unit proses, fasilitas, utilitas, unit penyokong, dan fasilitas offsite. Bagian-bagian unit ini sendiri terdiri dari yang pertama ada menara air pendingin, yang kemudian ada pompa air pendingin, di mana pada Pertamina Refinery Unit 6 Balongan ini sendiri menggunakan pompa air pendingin sebanyak 6 dengan kapasitasnya yaitu 7.000 cubic meter per hour. Kemudian ada side stream filter dengan kapasitasnya 2.220 cubic meter per hour, dan ada side filter pompa cooling water berkapasitas 660 cubic meter per hour. Kemudian ada spesifikasi dari unit cooling water ini sendiri. Yang pertama, menara dirancang untuk mendinginkan air dari suhu 45,5 derajat Celcius ke 33 derajat Celcius dengan wet bulb temperaturnya yaitu 29,1 derajat Celcius dengan tipe alirannya counterflow. Kemudian, menara terdiri dari 12 sel dan 12 draft beserta masing-masing motornya dan 2 buah header supply untuk pendistribusian ke onsite dan utility area. Kemudian sistem pendingin dirancang menurut sistem sirkulasi terbuka. Pompa cadangan berfungsi untuk mengantisipasi gangguan jika salah satu pompa utama dibersihkan. Air pendingin ini pendistribusiannya itu menggunakan pompa ke dalam bagian utilitas dan proses yang membutuhkan sistem air pendingin, seperti utilitas untuk boiler, steam turbine generator, kompresor, serta daeming plant. Baik, untuk selanjutnya tentang pengolahan limbah, di mana limbah industri minyak bumi di hidrokarbon yang mudah terbakar. Di sini limbah yang paling potensial untuk menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, air buangan yang keluar dari industri minyak bumi harus diolah terlebih dahulu dalam unit pengolahan limbah sehingga air buangan baku mutu air limbah. Di mana baku mutu next. Nah, tujuan utama pengolahan limbah cair ini adalah mengurangi kandungan BOD, partikel tercampur, serta membunuh mikroorganisme patogen. Selain itu, pengolahan limbah juga berfungsi untuk menghilangkan bahan nutrisi, komponen beracun, serta bahan yang tidak terdegradasi agar konsentrasinya menjadi lebih rendah. Next. Nah, secara garis besar, effluent water treatment di PT Pertamina Balongan dibagi menjadi 2, yaitu penangkap minyak dan unit lumpur aktif. Air limbah yang mengandung minyak dilakukan pengolahan pendahuluan di unit pemisah minyak. Selanjutnya diolah menggunakan proses biologi lumpur aktif untuk menghilangkan kandungan senyawa organik. Unit-unit penangkap minyak yang digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, CPI oil separator, yaitu alat pemisah air dengan minyak dengan CPI oil separator, yaitu alat yang memiliki fungsi yang sama dengan CPI namun bedanya ada di skimmernya. Yang ketiga itu flotasi udara terlarut atau DAF. Unit DAF ini merupakan suatu tempat terjadinya flotasi minyak yang memiliki spesies rendah. Oleh karena itu udara dilarutkan ke dalam air dengan cara menaikkan tekanan, kemudian tekanan tersebut diturunkan hingga sama dengan tekanan atmosfer. Untuk yang keluar dari DAF masuk ke dalam flotation pit. Air dari DAF ini masuk ke flotation pit dan akan terbentuk slop di permukaan dan disisihkan dengan skimmer. Lalu untuk selanjutnya ialah unit lumpur aktif yang terdiri dari pertama ada PEP atau proses effluent pit yang merupakan suatu bak penampungan influent yang menampung limbah dari CPI kecil. Pada PEP ini dilakukan pra-aerasi dengan cara injeksi udara dari blower untuk mencegah akumulasi di dasar bak dan meningkatkan performa pengolahan selanjutnya. Yang kedua
ada bak pengadukan cepat, di mana bak ini menerima air limbah dari PEP. Pada bak ini dilakukan kontrol pH agar tercipta pH optimum untuk koagulasi dan flokulasi, yaitu sekitar 6-9. Pada bak ini diinjeksikan koagulan berupa FeCl3 sehingga terbentuk mikroflok. Untuk yang ketiga ialah bak flokulasi. Mikroflok yang telah terbentuk tadi distabilkan dengan penambahan polimer dan kemudian akan terbentuk makroflok yang mengapung untuk kemudian disisihkan. Untuk yang keempat ada bak sedimentasi awal, di mana bak ini menerima air limbah dari flokulasi. Di sini terjadi penyisian polutan dengan prinsip pengendapan secara gravitasi. Untuk selanjutnya ada bak aerasi, di mana bak ini menggunakan prinsip lumpur aktif secara komplet mix yang menyisihkan polutan dengan bantuan bakteri yang diberi nutrien berupa nitrogen dan fosfat. Untuk selanjutnya ada bak sedimentasi akhir. Bak ini yang menggunakan prinsip penyisian polutan secara gravitasi juga. Untuk yang ketujuh ada bak sludge resirkulasi, yaitu bak yang menampung MLSS yang ikut keluar dari bak aerasi bersama efluen. Kemudian selanjutnya ada outlet impounding basin atau OIB. Bak ini terbuka yang menampung air limbah efluen dari bak sedimentasi akhir sebelum dialirkan ke lagon. Untuk selanjutnya ialah lagon, yaitu suatu kolam luas yang berfungsi sebagai muara air terolah sebelum masuk ke laut. Lagon ini dilengkapi eceng gondok, ikan mujair, dan ikan gabus sebagai bioindikator agar air limbah yang mengalir ke laut benar-benar telah aman untuk dibuang ke badan air penerima. Next. Nah, berikut ini merupakan beberapa referensi yang kami ambil untuk penyusunan tugas kami. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2 ini ya tadi ya. Kelompok 2 yang sudah, benar kelompok 2 ya? Ya, Bu, kelompok Yang 2, Bu. sudah memaparkan bagaimana utility pada industri petroleum. Dan tadi sebagai referensinya adalah dari Pertamina Balongan ya? Pertamina RU berapa? 6. RU 6. Oke, ya silahkan bagi teman-teman di kelas F ada 41 partisipan ya dengan saya. Jadi 42. Silakan memberikan respon dari apa yang sudah dipresentasikan dan bagi yang bertanya akan saya berikan poin sebagai catatan. Terima kasih. Untuk Google Form penilaian presentasi, apakah di sini ada yang punya linknya teman-teman? Atau bisa buka di Google Drive? Sorry, saya sedang tidak bisa membuka ini. Bisa dibantu mungkin ada yang nge-share di chat room untuk Google Form-nya penilaian. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand teman-teman. Ya, Hilmi, silakan. Silakan Ya. Hilmi. Ya, makasih Peter dan Bu Vivi. Selamat pagi dan saya izin bertanya ke teman-teman kelompok 2. Tadi saya masih sedikit belum paham mengenai pengolahan limbah cairnya yang kalau nggak salah tadi yang lumpur di mana posisi air utilitas ini dibutuhkan pada pengolahan limbahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hilmi. Ada satu lagi penanya kalau boleh, silakan.
Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, bisa langsung direspon untuk pertanyaan dari Hilmi. Oh iya. Ya, atau mungkin masih bingung dengan pertanyaannya Hilmi, bisa diulang lagi Hilmi? Baik Ibu, jadi izin mengulang. Tadi kan ada unit pengolahan limbahnya, terutama yang lumpur. Untuk air utilitas di sini, fungsi dari pengolahan limbahnya itu seperti apa ya? Atau memang tadi cuma menjelaskan proses pengolahannya aja tanpa ada campur dari air utilitas, atau seperti apa teman-teman? Gimana? Kelompok 2 bisa dicoba dijawab. Mungkin saya mencoba menjawab. Jadi untuk di unit pemisah minyak tadi itu kan terdapat unit flotasi, ya di mana di unit flotasi ini jadi minyak itu akan dimasukkan ke dalam bak yang juga terdapat air di sana, di mana airnya ini bisa didapat dari unit utilitas juga. Jadi ketika minyak memiliki spesifik graviti yang sama dengan air, dia tidak akan mengapung atau mengendap dalam bak tersebut, tetapi akan seperti menyatu dengan air. Jadi untuk itu udara bisa dilarutkan ke dalam air tersebut dengan cara menaikkan tekanannya. Mungkin untuk posisi utilitas di sini ya dibutuhkan air juga gitu, untuk memisahkan minyak tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, tadi itu yang pemisahan yang minyak ya, yang poin pertama. Kalau yang kedua untuk yang lumpur, Oh ya, untuk lumpur sendiri, mungkin sebentar. Sebelum koagulasi ada pemisahan apa? Ada pemisahan minyak. Maksudnya sebelum proses koagulasi ada proses apa? Menurut kalkulasi.
Mungkin bisa ditayangkan ulang ya, ininya apa, PPT-nya yang water treatment-nya, supaya kalian enak gambarin apa, dan juga yang mendengarkan juga bisa langsung ngelihat gitu di skemanya. Nah, itu udah jelas itu. Pada unit lumpur ada macam-macam ini. Gimana? Penjelasannya bagaimana? Ini kan unit lumpur aktif ada juga melewati flokulasi, juga melewati sedimentasi. Flokulasi kalau disertai dengan sedimentasi kan dia sebenarnya koagulasi, flokulasi, kemudian terjadi proses sedimentasi ya. Itu di clarifier, jadi ada pengadukan cepat, flokulasi, sedimentasi, kemudian dilanjut aerasi. Nah, ini gimana penjelasannya? Mungkin untuk menjawab pertanyaan Hilmi tadi, untuk yang unit lumpur ini sebenarnya tidak ditambahkan air kembali dari utilitas, tapi hanya proses untuk mengolah limbahnya ini. Gitu ya. Jadi apakah pada unit lumpur aktif ini perlu ditambahkan air lagi gitu? Apa seperti itu tadi pertanyaannya, penekanannya Helmi? Lebih ke ini ya Bu, untuk pada pengolahan unit lumpur aktif ini tadi, peran dari air utilitasnya itu di mana dan seperti apa? Oh iya, oke. Seperti itu aja sih. Tadi sudah dijawab ya, dengan siapa tadi yang menjawab bahwa untuk pengolahan limbah itu tidak menambahkan air dari water treatment yang di awal ya. Iya. Jadi untuk limbah langsung diolah limbah sendiri, kemudian water treatment itu juga satu departemen atau satu unit sendiri gitu ya. Iya. Ya. Oke. Gimana Baik. menurut Helmi? Iya. Baik, sudah cukup Ibu. Terima kasih dan teman-teman kelompok 2. Terima kasih. Oke, jadi mungkin saya juga bertanya ya, kalau pada pengolahan limbah kan ada penghilangan minyak gitu dengan potasi. Nah, kalau pada water treatment untuk water intake-nya kan dari laut, itu apakah mungkin air lautnya itu juga mengandung cemaran minyak misalnya, itu kira-kira mungkin nggak? Dan itu kira-kira bagaimana menghilangkan itu? Apakah ada gitu di dalam proses water treatment Pertamina ini untuk mencegah itu terjadi gitu?
Oh, maaf Bu Vivi, apakah bisa diulang kembali pertanyaannya? Ya, jadi apa namanya, kan kalau dalam pengolahan limbah itu mungkin ada minyak yang masih terikut di apa namanya, limbah. Nah, kalau pada water treatment itu kan pakai raw water-nya dari air laut nih. Nah, apakah mungkin air laut itu juga ada cemaran minyak gitu loh, sehingga ada proses pada water treatment yang berfungsi untuk mencegah adanya minyak tercampur pada air yang digunakan nanti sebagai make up water dan lain-lain gitu. Kira-kira bagaimana? Atau pada spesifikasi raw water-nya itu misalnya mungkin ada informasi tentang minimal minyak yang kayak gitu. Saya akan mencoba menjawab, Bu. Jadi untuk water intake facility-nya itu mengambil airnya dari lebih ke air sungai sih, bukan air laut. Jadi mungkin kalau air sungai lebih lebih aman dari cemaran minyak. Mungkin kalau untuk pengolahan awan sendiri, Pakai air sungai ya? iya lebih ke air sungai. Air sungai, Ada. Air sungai di mana? air sungai Cipunegara. Ya, Cipunegara. Ya itu dari sungai Oh iya, iya, Cipunegara. oke. Jadi dari air sungai ya? Ya. Oke, sudah jelas. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 2 untuk presentasinya tadi juga ada skemanya ya. Kemudian kelompok berapa lagi yang bisa